Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial sebelumnya kita telah mengenal tentang XML dan kita telah membuat file XML yaitu books.xml, dan pada tutorial kali ini kita akan mencoba memparsing file XML ini ke dalam file HTML dengan menggunakan PHP. Nah, apa itu memparsing? Pada intinya kita akan mengkonversi file XML ini ke dalam file lain dengan menggunakan PHP, yang nantinya kita akan mendapatkan suatu data baru atau tampilan data yang lebih sederhana dan mudah dibaca. Nah, kita lihat terlebih dahulu hasilnya dari book XML-nya seperti ini ya. Lalu kita buat file PHP baru sesuai namanya books.php. File ini nantinya yang akan kita gunakan untuk memparsing file XML-nya. Oke, langsung saja kita ketikkan PHP seperti ini. Lalu kita buat variabel baru untuk istilahnya meload atau membuka file XML-nya. Kita gunakan fungsi simple XML load file. Jadi kita akan menyambungkan file XML-nya ke dalam books.php. Lalu kita ketikkan atributnya dengan file XML-nya yaitu books.xml. Kita tutup dengan titik koma. Selanjutnya kita akan mencoba mendapatkan atau membuat sebuah judul untuk filenya. Kita akan membuat judulnya yaitu bookstore sesuai dengan root dari file XML-nya. Kita cukup membuat file XML atau kita cukup membuat atribut baru, lalu kita ketikkan misal $XML-nya tadi, lalu kita gunakan fungsi getName. Nah, ini kita coba terlebih dahulu echo $judul. Apa hasilnya? Books.php. Nah, yang kita dapatkan adalah bookstore sesuai dengan rootnya. Lalu kita mencoba untuk merubahnya ke dalam upper atau huruf kapital. Kita bisa menggunakan fungsi str to upper. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan $judul ke dalam kurung. Nah, $judul seperti ini. Kita langsung eksekusi. Nah, sudah menjadi huruf kapital. Kita akan mencoba misal merubahnya menjadi H1 agar nampak seperti judul dengan menambahkan tag ini. Kita coba eksekusi kembali. Ternyata ada yang error, unexpected str to upper. Nah, ternyata kita kurang menambahkan titik seperti ini untuk memisah antara file HTML-nya dan PHP-nya. Kita coba lagi. Nah, sudah jadi. Untuk judul oke. Kita selanjutnya akan mencoba untuk membuat atau menampilkan data-datanya, dan kita akan membaginya menjadi beberapa bagian. Oke, kita gunakan perintah for each untuk membuat perulangan.
Nah, kita coba, kita ketikkan $xml $xml, kita gunakan fungsi children. Nah, fungsi children ini pada intinya untuk menampilkan child yang ada di bawah root. Oke, kita beri nama $books karena berisi kumpulan buku-buku. Misal kita echo $book, apa hasilnya? Kita coba, ternyata kosong. Mengapa kosong? Karena ini merupakan children, dan ini children ini mempunyai banyak children, jadi sama pada intinya. Oke, untuk menampilkannya kita bisa, misal kita akan menampilkan data-datanya, judul, pengarang, dan penerbit. Kita bisa menggunakan for each lagi, tapi sebelumnya kita harus membuat variabel baru terlebih dahulu. Misal kita beri nama buku, itu untuk menampilkan buku per buku maksudnya. Lalu kita ketikkan children untuk menampilkan subchild. Oke, lalu kita for each lagi. For each lagi untuk melakukan perulangan, sehingga nantinya akan bisa kita tampilkan semua datanya. Kita ketikkan $buku tadi, kita ganti dengan nama $p. Lalu kita coba echo, misal langsung sp $p. Nah, kita coba apa hasilnya. Nah, ternyata sudah tampil data-datanya, tapi mengapa tidak bisa turun ke bawah? Kan kalau begini susah untuk dibaca. Maka dari itu kita tambahkan break. Perintah break ini agar nantinya bisa turun ke bawah. Nah, sudah jadi. Tetapi kalau seperti ini kan kita tidak tahu mana yang judul, mana pengarang, dan mana penerbit. Nah, untuk itu kita tambahkan pula. Kita bisa menggunakan fungsi getNames seperti tadi. Kita bisa dengan .2, coba. Oke, kita eksekusi lagi. Ternyata belum bisa. Ternyata kita kurang mengetikkan kurung. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, mungkin ini sudah menjadi data yang lebih sederhana, tetapi kan kita belum bisa, alias kita masih susah untuk membacanya. Nah, maka dari itu kita bisa menambahkan garis untuk per data buku. Nah, kita tambahkan, misal kita break lagi, dan kita tambahkan HR untuk menambahkan garis seperti ini. Ternyata ada yang salah, line 12. Nah, ternyata ini kurang titik koma. Nah, seperti ini sudah cukup paham, tetapi kita tidak tahu apa pembedanya untuk ini. Nah, agar kita dapat membedakan ini merupakan data yang mana, kita dapat menambahkan ID. Kita buka books XML nya, lalu kita tambahkan ID, dan misalnya parameternya atau atributnya 1001, ID nya
1002 dan ID, maaf salah, di sini ID-nya 1002 dan selanjutnya ID-nya 1003. Misal ini kita gunakan untuk nomor buku, kita dapat menambahkannya di bagian ini. Kita ketikkan echo, misal kita beri nama nomor buku sama dengan seperti ini. Nah, untuk menampilkan ID-nya kita gunakan function yaitu atribut. Kita ketikkan $buku bukan $buku, $books, karena masih dalam children atau child. Lalu kita ketikkan function atribut. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan BR agar nantinya bisa memisah antar data. Oke, nah sudah jadi seperti ini. Dengan begini kita dapat membacanya lebih sederhana, lebih jelas, dan tentunya kita dapat menampilkan datanya kepada misal pembeli kita dengan mudah, dan pembeli kita juga dapat memilih buku dengan cepat. Begitu saja dari saya pada tutorial kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya.